tak kunjung temui titik terang, Camat Dukuh Seti arahkan Mbah Sunari untuk menempuh jalur hukum. Pemasangan patok tapal batas lahan yang sudah dijadwalkan bersama gagal dilaksanakan karena ketidakhadiran petugas dari BPN. Atlet atletik Kabupaten Pati Vidya Ayu Iryasari tingkatkan latihan harian sambut Porprov Jateng 2023. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, korban penyerobotan lahan proyek pembangunan tanggul pantai Selamaran Kota Pekalongan, Jawa Tengah terpaksa harus menahan kesabaran. Pasalnya, pemasangan patok tapal batas lahan yang sudah dijadwalkan bersama tersebut gagal dilaksanakan hanya karena ketidakhadiran petugas dari pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Awalnya pihak terkait seperti perwakilan pemerintah daerah, pelaksana proyek dan pemilik lahan sudah menyepakati untuk menghadirkan BPN supaya mengetahui lebih jelas peta tanah dan titik koordinat lokasi sebagai dasar klaim pengajuan ganti untung. Akibat tidak jelasnya prosesi ganti untung yang belum dilakukan lantaran belum ada titik temu terkait luasan tanah tersebut yang membuat pemilik lahan terancam tidak mendapatkan haknya. Kuasa hukum korban Zainuddin mengatakan, pengukuran dan pemasangan patok tanah milik korban Haji Subekhan mengalami kendala karena belum ditemukan batas-batasnya meski sertifikat sudah di tangan. Langkah berikutnya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan BPN untuk lebih mengetahui peta bidang untuk mencari batas lahan yang dimiliki korban yang terdampak proyek nasional tersebut. Pihaknya tetap berpedoman selama belum ada ganti untung yang adil, maka tidak akan pernah membuka akses blokir masuk lokasi, sehingga dirinya berharap persoalan tersebut bisa segera diselesaikan. Nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak BPN. Kendala kita akan sampaikan ke pihak BPN Batang bagaimana solusinya terkait dengan batas-batas tersebut. Salah satu kendala yang ditemui apa Pak tadi? Batas tanahnya milik Pak Haji Subekhan, klien kami. Itu tidak bisa, belum ditemukan. Total ada berapa bidang sih Pak juga sampai? Kurang lebih pokoknya 1,5 hektar yang terdampak itu. Sementara itu, penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Direktur Jenderal Sumber Daya Air SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Sugianto mengungkapkan kehadiran di lokasi proyek tersebut untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemasangan patok batas tanah. Hal ini dikarenakan belum bisa menghasilkan sebuah keputusan, maka pihaknya lebih memiliki koordinasi dengan pemerintah daerah selaku pemilik wilayah untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut. Bahwa untuk pemasangan patok hari ini belum jadi dilaksanakan, demikian ya, karena kami ini undangan dari Pemkab Batang. Selanjutnya saya akan koordinasi dengan Pemkab Batang apa yang akan dilaksanakan setelah ini. Seperti yang diketahui, pembangunan tanggul pantai Salamaran yang masuk paket 2 proyek pengendalian banjir dan rob Sungai Loji Banger dituding menyerobot tanah warga tanpa berniat melakukan ganti untung. Ironisnya, warga justru diberikan surat pernyataan untuk menghibahkan tanahnya ke negara secara sukarela atau ganti untung yang layak. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Ahmad Udin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kecamatan Dukuh Seti Kabupaten Pati menggelar rapat lanjutan untuk mencari solusi sengketa lahan yang melibatkan Mbah Sunari dengan pihak desa serta sekolah. Namun tak kunjung menemui titik terang, Camat Dukuh Seti arahkan Mbah Sunari untuk menempuh jalur hukum. Kantor desa Dukuh Seti yang saat ini sedang Rapat koordinasi diselenggarakan di kantor Kecamatan Dukuh Seti pada Selasa 23 Mei 2023 dengan mengundang Kepala Desa, Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD,
Kepala SDN Dukuh Seti 02, Korwicam, Polsek, serta Dan Ramil Dukuh Seti. Camat Dukuh Seti Agus Sunarko SSTP MSI mengatakan dari hasil rapat tersebut, diketahui bahwa Kades Dukuh Seti mengalami kendala dalam menyelesaikan masalah sengketa tanah dengan warga. Hasilnya lantaran Kades setempat sudah tidak menemukan jalan keluar dalam mendekati warga, baik upaya secara kekeluargaan maupun upaya hukum juga belum menghasilkan kepastian. Oleh sebab itu, camat dan perwakilan bupati-pati yang ada di Kecamatan Dukuh Seti mendorong Mbah Sunari selaku warga negara Indonesia untuk melakukan proses hukum sebagai haknya. Menurutnya keputusan itu diambil supaya tidak ada yang main hakim sendiri dan tidak ada pelayanan yang terganggu, baik itu pelayanan yang ada di kantor desa maupun di SD Negeri Dukuh Seti 2. Hari ini kita mengumpulkan kepala desa, ketua BPD beserta pimpinan dan anggota BPD, kepala sekolah SDN 02 Dukuh Seti, kemudian Korwilcam, dan tentunya Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan jajaran di kecamatan. Hasilnya adalah rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi di Satpol PP pada hari Jumat kemarin, dan juga untuk tindak lanjut perintah Pak Bupati-Pati, Pak PJ Bupati-Pati. Hasilnya yang pertama, dikarenakan kepala desa sampai hari ini untuk pendekatan kekeluargaannya mentok kepada Mbah Sunari, dan Pak Kades juga dalam memproses hukum juga sampai hari ini belum ada kepastian, maka saya selaku camat dan perwakilan Pak Bupati-Pati yang ada di Kecamatan Dukuh Seti mendorong Mbah Sunari selaku warga negara Indonesia yang bermukim di Desa Dukuh Seti untuk memproses hukum, untuk melakukan proses hukum. Kita dorong Mbah Sunari untuk melakukan proses hukum terhadap apa yang dia yakini sebagai haknya. Ini dilatar belakangi supaya satu, tidak ada main hakim sendiri, dua, tidak terganggunya pelayanan yang ada di kantor desa maupun di sekolahan di SDN 02 Dukuh Seti. Yang ketiga, demi menjaga kondusivitas. Kesemuanya ini kami lakukan untuk mendorong Mbah Sunari adalah semata-mata Mbah Sunari harus mendapatkan pelayanan hak dalam pemerintahan hukum yang sama. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi di Satpol PP pada Jumat 19 Mei 2023. Sekaligus sebagai tindak lanjut PJ Bupati-Pati agar sengketa tanah yang melibatkan warga dan fasilitas publik bisa segera dituntaskan. Untuk diketahui, sebanyak 16 pohon pisang ditanam Sunari yang mengklaim sebagai pemilik sertifikat hak milik tanah tempat SD Negeri Dukuh Seti 02 berdiri. Penanaman pohon pisang ini sudah berlangsung 2 kali, yakni pada November 2022 dan pada 8 Mei 2023 lalu. Kepala Sekolah SD Negeri Dukuh Seti 2 Endah Krismiati mengungkapkan, para siswa masih mengalami gangguan psikis akibat sekolah kembali ditanami pohon pisang oleh Sunari. Pihaknya mengaku telah berusaha supaya aktivitas belajar mengajar dibuat semenyenangkan mungkin, guna mengurangi trauma para siswa. Kendati demikian, pihak sekolah tak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah Sunari kembali berbuat sesuka hati terhadap lahan sekolah yang diklaim hak milik lantaran kewenangan sekolah terdapat di Dinas Pendidikan. Kita dari pihak Sementara itu, Kepala Satpol PP Sugiono mengatakan, terlepas dari tanah tersebut milik siapa, sekolah tersebut merupakan fasilitas publik untuk mendukung pendidikan generasi bangsa, sehingga diharapkan sengketa lahan tak sampai mengganggu proses belajar mengajar. Bahwa penanaman bor ini kan sangat-sangat mengganggu, terus terang secara psikisnya mengganggu anak-anak. Jadi kami mohon, ini sudah kita sikapi, dan alhamdulillah juga sebenarnya kan kami mau kita ambil ya, karena itu adalah bagian dari kenyamanan, kita memberikan kenyamanan proses belajar mengajar. Karena ada pola
menanami pohon di sekitar itu, terlepas dari itu milik siapa. Satpol PP berharap sengketa ini dapat segera dituntaskan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan. Dari Pati, Tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, penurunan angka stunting menjadi salah satu pilar penting agar bonus demografi tidak jadi momok. Tidak hanya di tingkat nasional, setiap kota dan kabupaten harus terlibat untuk menurunkan stunting. Begitu juga Kabupaten Grobogan. Sebagai upaya memberantas stunting, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto bersama pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Grobogan menginisiasi tausiah kebangsaan yang bertajuk Memajukan Grobogan, Mencerahkan Indonesia pada Selasa 22 Mei 2023. Menurut Edi Wuryanto, peran setiap kabupaten dan kota sangat krusial dalam memproses bonus demografi. Begitu juga masyarakat juga harus terlibat. Legislator dari Dapil Jawa Tengah 3 ini beranggapan untuk memiliki generasi emas saat bonus demografi merupakan investasi jangka panjang. Karena itu perencanaan keluarga harus dimulai. Ia pun mengingatkan jika angka stunting Grobogan menurut Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2021 adalah 9,6% dan tahun 2022 naik menjadi 19,3%. Oleh karena itu, soal stunting harus jadi alarm bersama. Politisi Partai PDIP ini juga mengajak semua pihak untuk menguraikan masalah stunting di Grobogan. Edi pun menyentil orang tua yang membiarkan anak menikah dini. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan masalah baru nantinya. Selanjutnya adalah kesadaran untuk deteksi dini pada calon pengantin. Bagaimana status gizi pengantin perempuan perlu diketahui. Ia juga mengingatkan dukungan kepada ibu hamil dan menyusui yang perlu ditingkatkan, sebab 1000 hari kehidupan merupakan fondasi agar tidak mengalami stunting. Dalam acara yang diadakan di Gedung Dewi Sri Purwodadi Grobogan ini, dihadiri oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selain tausiah kebangsaan, juga dilakukan dialog pencegahan stunting di Posyandu Marga Lestari Desa Kranggan Harjo. Ada juga layanan kesehatan dan penyuluhan makanan sehat bagi balita. Dari Grobogan, Tim Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV.
Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pembangunan hall senam yang terletak di belakang SPBU Pelangitan Kecamatan Pati dipastikan mengalami kemunduran dari waktu yang telah ditentukan. Semula pembangunan salah satu venue Porprov ini ditargetkan selesai pada 30 Mei 2023 mendatang. Agenda persiapan Kabupaten Pati yang menjadi tuan rumah gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah tak main-main. Dengan menganggarkan APBD sejumlah 2,6 miliar rupiah untuk membangun hall senam pertama milik pemerintah daerah di Jawa Tengah. Namun untuk saat ini pembangunan hall senam masih berkisar di angka 75%,
yang diperkirakan selesai pada pertengahan bulan Juni mendatang untuk tahap pertama. Sedangkan untuk tribun, sekretariat, gudang, dan ruang ganti akan masuk dalam pembangunan tahap kedua. Supar selaku Ketua Harian Persani Kabupaten Pati mengatakan, keterlambatan target pembangunan dikarenakan faktor kekurangan venue, yaitu adanya tambahan kolam busa untuk senam, serta menambah ketinggian gedung, yang tentunya membuat proyek venue senam tersebut tidak bisa selesai sesuai target. Kalau saya lihat di sini kalau saya yang menilai untuk ukuran saya, ini sudah 75%. Mungkin nanti tambah 2 hari lagi mungkin sudah bisa dikatakan 85%. Karena kalau sudah ruangan, pertama atap sudah kepasang, sama lantai itu sudah diaduk 90%. Karena apa? Karena ini hanya sifatnya baru gedung. Ini sudah ready, ini apa saja Pak untuk bagian-bagiannya? Ready yang saya utamakan lapangan untuk pertandingan. Pak, ini kan rencananya kan tuntas 30 Mei ya. Ini ada perpanjangan ini karena faktor apa Pak? Faktor kekurangan yang standar venue untuk pertandingan, termasuk tambahan kolam busa, itu juga merupakan syarat. Yang namanya hal senam atau gedung senam itu harus ada kolam busa. Terus termasuk ketinggian ini juga yang kemarin itu hanya 15 dan 17 dari standarnya. Minimal kan 15, maksimal sudah ketinggian. Pihaknya juga menyebut bahwa untuk sementara ini yang diutamakan adalah lapangan. Sedangkan untuk penyelesaian tribun, sekretariat, serta ruang ganti akan masuk dalam pembangunan tahap 2. Dari Pati, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, jelang pesta olahraga Porprov di Jawa Tengah, segenap atlet unjuk kesiapan, termasuk atlet atletik Kabupaten Pati, Vidya Ayu Iriasari. Intensitas latihan pun ditingkatkan guna melampaui prestasinya menyabet medali emas pada Porprov tahun 2018 lalu. Inilah atlet atletik Kabupaten Pati, Vidya Ayu Iriasari. Dirinya kini menggiatkan latihan guna Pekan Olahraga Provinsi 2023 mendatang. Vidya kini berlatih selama 6 hari dalam seminggu, setiap pagi dan sore hari. Setelah sebelumnya berlatih selama 5 hari dalam seminggu. Vidya optimis kali ini bakal melampaui capaiannya pada Porprov 2018 lalu yang menyabet medali emas. Tak hanya itu, dengan dijadikannya Kabupaten Pati sebagai tuan rumah, semakin memacu Vidya untuk memberikan yang terbaik. Vidya Ayu Iriasari mengungkapkan, dalam Porprov kali ini pihaknya berpartisipasi pada 4 nomor, yaitu lompat jauh, lompat jangkit, estafet putri, dan estafet campuran. Menghadapi Porprov ini persiapannya tuh seperti pagi sore. Biasanya kan kalau kita latihan seminggu 5 kali, sekarang kita cuma liburnya itu hari Sabtu aja, dan itu nanti pagi sama sore. Pihaknya pun berharap pada ajang Porprov 2023 ini, dirinya dapat memberikan performa terbaiknya. Apalagi ajang ini diselenggarakan di Stadion Joyokusumo, sehingga dukungan para pelatih dan masyarakat Pati menjadi pemacu dirinya untuk meraih prestasi yang gemilang. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kasus penemuan potongan tubuh di sungai yang ada di Solo dan Sukoharjo beberapa waktu lalu temui titik terang. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Al-Hudusi ungkap identitas korban usai dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kepolisian daerah Jawa Tengah menyebut identitas jenazah yang ditemukan dalam kondisi termutilasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo terungkap. Identitas korban berinisial R dengan usia 50 tahun teridentifikasi dari sidik jari milik korban. Saat ini kepolisian juga tengah mencari bukti lain dalam kasus ini, di antaranya foto terkait gambar naga. Pasalnya di tubuh korban terdapat tato bergambar naga tersebut. Perihal keluarga korban,
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Al-Hudusi menyampaikan, saat ini polisi masih mengambil keterangan dari pihak keluarga, termasuk teman-teman terdekat korban. Selain itu, Kabid Humas juga menjelaskan bahwa korban merupakan warga Keprabon Wetan, Solo, Jawa Tengah. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa kemarin kita sudah mendapatkan sidik jari dari yang bersangkutan atau korban. Kemudian kita cocokkan, kalau dalam ilmu namanya ilmu daktiloskopi, ilmu pengenalan sidik jari. Dari beberapa sidik jari yang perlu kita sampaikan, sidik jari yang diambil dari jempol kanan, kemudian telunjuk kanan, tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, jempol kanan, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, dan kelingking kiri ternyata identik dengan apa yang bersangkutan sudah pernah membuat KTP kan. Jadi ada data pembanding di sana. Namun kita juga sudah mencari beberapa bukti yang lain. Sedangkan Ketua RT setempat, yakni Ihsan, membenarkan bahwa korban dengan inisial R tersebut merupakan warganya. Namun dia menjelaskan korban ini memang jarang berada di rumah dan dikenal sebagai sosok yang pendiam. Tapi kalau yang dari ciri-cirinya mungkin itu menduga betul itu warga kita. Kalau R itu memang dulu tinggal di sini? Betul, itu warga kita, masih warga kita. Walaupun jarang ke sini, tapi hanya kepentingan untuk mandi, terus ke tempat kerja lagi, ngapain itu. Kalau dengan ciri-ciri yang disebutkan polisi, dengan yang Bapak tahu memang kemiripan ada? Iya, kemarin waktu ada tanda yang di sebelah pundak kanan, punggung itu ada gambarnya, itu memang betul, itu tetangga kami yang inisialnya R gitu. Ihsan juga menjelaskan bahwa korban terakhir kali pulang ke rumah pada tanggal 18 Mei lalu, dan itu hanya mengambil bahan sembako saja dari kelurahan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.